Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video luaran PK UNY tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Elma Putri Fertiana dengan NIM 21052411043 dari program studi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan PK di Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY di subbidang kemitraan dan kerjasama di perpustakaan dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Kariti Sudanti, SPD MPD. Yuk, mari ikuti keseruan PK kami. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY terletak di Gunung Sempu, Kasih, Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang sering disebut dengan Badan Diklat DIY merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur negara. Melalui Pergub nomor 102 tahun 2022, struktur organisasi terbaru Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY mencakup Kepala Badan, Sekretariat, serta 4 bidang utama yaitu standarisasi dan penjaminan mutu, pengembangan kemitraan dan kerjasama, pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan sosiokultural, serta pengembangan kompetensi teknis dan fungsional. Selama melaksanakan PK di Badan Diklat DIY, saya ditempatkan di bidang kemitraan dan kerjasama, subbidang perpustakaan dengan Kepala Bidang Bapak Sugeng Wahyudi, Sarjana Pendidikan, Magister Engineering. Di perpustakaan, saya melaksanakan program kerja berjudul Pengembangan Video Review Buku Laporan Aksi Perubahan Satya Wasis Budi Glida Bumi Pala. Adapun tahapan dalam pembuatan program PK yaitu membaca buku laporan aksi perubahan Glida Bumi Pala, membuat resume berdasarkan latar belakang masalah, solusi aksi perubahan, hasil, manfaat, kelebihan dan kelemahan, serta kesimpulan. Bagian ini nantinya yang akan dibuat untuk skrip video dan skrip voice over. Pada tahap ini saya mendesain PowerPoint yang sesuai dengan tema buku, lalu saya melakukan tag voice over, selanjutnya melakukan editing secara keseluruhan di Canva dan Capcut dengan menambahkan hasil voice over, elemen pendukung berupa gambar, animasi, background agar video layak untuk dipublikasi. Setelah semua selesai, tahap terakhir yaitu melakukan penilaian dengan memberikan lembar instrumen penilaian program kerja kepada Bapak Ibu staf bidang perpustakaan dan memperoleh hasil sejumlah 91,20% yang artinya video ini sudah layak. Berikut hasil video review yang sudah saya buat, selamat menyaksikan. Halo semua, selamat datang di video review buku Laporan Aksi Perubahan Glida Bumi Pala. Penasaran? Yuk kita simak ulasannya. Sebelum menggali lebih dalam, kita perkenalkan identitas dari buku ini dulu ya. Buku ini merupakan salah satu jenis buku laporan PKP yang berjudul Glida Bumi Pala, upaya meningkatkan kendali tanah melalui sistem Monef berbasis IT menggunakan Google Spreadsheet untuk melihat proses pendaftaran pertanahan di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis buku ini adalah Bapak Pangki Arbindarta Kusuma SE MSc pada tahun 2023 dengan jumlah halaman 70 halaman ditambah lampiran. Setelah mengetahui identitas buku tadi, ada fakta menarik loh, bahwa buku ini merupakan karya terbaik laporan aksi perubahan
PKP tahun 2023 yang sudah ditulis oleh beliau Bapak Panggi Arbindarta Kusuma SE MSc dari Paniraja Keistimewaan Yogyakarta dengan jabatan Kepala Subbidang Perencanaan Urusan Pertanahan, sehingga beliau mengambil judul buku Krida Bumipala. Untuk lebih lengkapnya, simak ulasannya. Latar belakang ditulisnya buku ini berdasarkan masalah lambatnya capaian pertanahan setiap triwulan, sehingga memunculkan kekhawatiran di mana nantinya akan berdampak pada hasil capaian indikator kinerja daerah di akhir periode RPJMD DIY. Berdasarkan permasalahan tadi, buku ini memberikan solusi aksi perubahan dengan Krida Bumipala, upaya meningkatkan kendali tanah melalui sistem monif berbasis IT menggunakan Google Spreadsheet untuk melihat proses pendaftaran pertanahan di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Dengan aksi ini, hadir sebagai inovasi dari pemanfaatan IT dengan kelebihan dapat memberikan update perubahan data kapanpun dan dimanapun. Hasil dari aksi perubahan ini, target pendaftaran pertanahan bisa tercapai secara triwulanan, tahunan, serta 5 tahunan, sehingga salah satu target kerja pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dapat tercapai di akhir masa periode RPJMD. Laporan aksi perubahan ini memiliki manfaat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, data dan informasi terkait capaian pendaftaran tanah dapat diakses lebih mudah secara online. Lalu untuk jangka menengah, memberikan kemudahan perangkat daerah dan stakeholder terkait mengelola data pendaftaran. Dan untuk jangka panjang, sebagai sistem monitoring dan evaluasi capaian pendaftaran tanah melalui sistem e-government. Buku laporan aksi perubahan ini memiliki kelebihan diantaranya yang pertama, struktur buku jelas dan lengkap. Yang kedua, memiliki desain sampul dan kertas yang berkualitas. Yang ketiga, dapat diakses secara online. Yang terakhir, terdapat gambar pendukung. Namun, di sisi lain, buku ini memiliki kelemahan. Di antaranya, satu, butuh pemahaman yang tinggi dalam membaca karena buku ini termasuk jenis buku laporan. Yang kedua, bahasa yang digunakan tentu bahasa ilmiah. Yang ketiga, jumlah halaman yang cukup banyak. Dan terakhir, terdapat beberapa gambar yang kurang jelas. Nah, setelah semuanya sudah kita ulas, dapat disimpulkan bahwa buku ini merupakan hasil penelitian yang digunakan untuk melakukan inovasi ataupun aksi perubahan sehingga cocok dibaca oleh peserta diklat sebagai referensi dalam menyelesaikan tugasnya. Namun, tidak hanya itu, orang lain pun juga berhak untuk membacanya sebagai tambahan wawasan. Nah, itu tadi kita sudah mengulas semua bagian dari buku laporan Krida Bumipala. Terima kasih. Jangan lupa membaca buku. Untuk lebih lengkapnya bisa mengunjungi website https://imd.jogjaprof.go.id/Simperpus Badan Diklat DIY. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Selain program kerja utama tadi, kami memiliki program penunjang yaitu redesign penomoran rak buku dan klasifikasi jenis buku di Perpustakaan Badan Diklat DIY sejumlah 500 pages, dilakukan penempelan hasil desain selama 2 hari. Demikian video yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.